Shalom saudara-saudaraku. Judul renungan hari ini saya beri judul Kesungguhan Menghormati Tuhan. Mari kita membaca 2 Samuel 6 ayat 1 sampai 23. Judul perikop di Alkitab berjudul Tabut dipindahkan ke Yerusalem. Ayat pertama, Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalanlah dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya, untuk mengangkut dari sana tabut Allah, yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Ayat ketiga, mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uza dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Ayat keempat, Uza berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Ayat kelima, Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, keluntung, dan keceracap. Ayat ke-6, ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Ayat ke-8, Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Pada waktu itu, Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, "Bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku?" Ayat ke-10, sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Ayat ke-12, diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati isi-isi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Ayat 13, apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. 14, dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Ayat 15, Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela. Lalu melihat Raja Daud loncat-loncat seperti menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Ayat ke-17, tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya, di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Ayat ke-18, setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Ayat ke-19, lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu, pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Ayat 20, ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada isi-isi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud. Katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Ayat 21, tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya
untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari. Ayat 22, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, sama-sama merekalah aku mau dihormati. Ayat 23, Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah Allah yang maha kuasa dan maha besar. Dia layak disembah. Keagungan Tuhan nyata dalam karyanya, sejak penciptaan dunia dengan segala isinya, dan lewat karyanya menebus dan memelihara hidup umatnya. Raja Daud adalah seorang yang ditunjuk dan ditetapkan Tuhan untuk menjadi Raja Israel menggantikan Saul. Sebagai Raja, Daud tunduk dan taat kepada Tuhan, termasuk saat ia melihat tabut perjanjiannya hanya bertempat di rumah Abinadab di Baale Yehuda, sebuah tempat pedesaan yang ada di sekitar kota Yerusalem. Raja Daud mengumpulkan segenap orang pilihannya di antara orang Israel untuk mengangkut tabut perjanjian itu dan membawanya ke kota Yerusalem. Dalam perjalanan membawa tabut Tuhan tersebut, terjadi suatu kecelakaan yang menyebabkan kematian Uza. Lalu tabut Tuhan disimpan dahulu di rumah Obed-Edom. Setelah 3 bulan, Daud kembali memindahkan tabut perjanjian itu ke kota Daud dengan penuh sukacita. Dalam mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu, Raja Daud beserta seluruh rakyat yang mengiringinya membawanya dengan sorak-sorai sambil diiringi bunyi sangkakala yang meriah. Raja Daud sendiri dengan berbaju efod dan kandenan menari-nari sekuat tenaga di hadapan Tuhan untuk menghormati Tuhan. Mikal menegurnya karena tak pantas bagi seorang raja menari di hadapan rakyatnya. Karena tarian hanya dilakukan oleh para budak, namun Daud melakukannya demi menghormati Tuhan. Disinilah Daud menunjukkan teladan pemimpin yang memprioritaskan Tuhan. Sikap Raja Daud yang demikian menunjukkan kesungguhan hatinya untuk menghormati Tuhan. Sikap ini pula yang perlu kita miliki dalam kehidupan kita. Hal itu mulai dari hati dan pikiran, terucap dalam kata-kata dan terwujud dalam perbuatan kita. Maukah kita seperti Daud? Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Agung, inilah hamba-Mu yang hendak menguduskan hidup dan sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dalam seluruh segi kehidupan kami. Haleluya, amin.